Oke Mas Bro, jumpa lagi. Kali ini saya belum mancing lagi nih. Kali ini saya akan mengcompare atau membandingkan dua buah joran ini. Dua buah joran ultralight dari brand yang berbeda ya. Nah seperti ini. Untuk harga dan kualitas ini tidak jauh beda, namun spesifikasinya ataupun bahan yang digunakan dia berbeda Mas Bro. Oke, ini jorannya sama-sama joran ultralight dan ini salah satu joran paling laris di pasaran ya. Oke, seperti apa? Langsung saja kita lihat dari jarak dekatnya. Oke, jorannya sudah kita buka Mas Bro ya. Kita mulai dari pertama, sarungnya. Untuk sarungnya di joran yang warna kuning ini ada capung dari Relix Nusantara ya. Nah, di sini ada logo Relix Nusantara dan juga serinya capung 702 ultralight ya, seperti ini. Nah kalau untuk yang satunya lagi dia ada logo juga dari Daido, serinya juga Emperor UL ultralight ya, seperti ini. Nih yang generasi ketiga Mas Bro ya. Kalau untuk capung ini yang saya punya itu generasi kedua. Sebenarnya dia sudah ada generasi ketiga dan generasi keempatnya Mas Bro. Namun yang saya punya hanya generasi yang kedua dan generasi yang pertama. Kalau generasi pertama dia menggunakan skeleton reel seat seperti ini ya. Begitupun dari Daido yang generasi pertama itu Emperornya memakai reel seat dengan tipe skeleton. Kalau untuk yang generasi kedua ini modelnya VSS ya. Untuk Daido sama VSS, namun untuk bat paling bawahnya di seri capung ini dia menggunakan EVA Mas Bro ya. Busa EVA seperti ini. Sedangkan untuk yang Daido punya dia menggunakan monokok seperti ini. Ya kan? Nah, di sini terlihat sebuah perbedaan pertama. Sebenarnya kalau sama-sama generasi ketiga dia capung sudah menggunakan bahan monokok juga Mas Bro ya. Sudah menggunakan model monokok juga, cuman beda bentuk ya. Untuk bottom sectionnya seperti ini, dominan warna hitam dan merah. Sedangkan untuk capung dominan warna hitam, kuning, dan ungu seperti ini. Oke, saya rasa kalau untuk masalah warna bukan sebuah masalah ya. Ini hanya sebuah perbedaan tampilan aja. Untuk bahan yang digunakan sama-sama menggunakan bahan karbon holo di joran Daido Emperor maupun di joran Relix Nusantara capung ini. Nah seperti ini Mas Bro, sama-sama menggunakan joran karbon holo. Kalau untuk bottom sectionnya ya, nah seperti ini. Sama-sama menggunakan karbon holo. Namun kalau untuk capung dia karena sambungan ceweknya ada pada bagian atas, jadi dia ditutup busa sebelah sininya ya, agar tidak mudah kemasukan debu ataupun kotoran, pasir atau sejenisnya ya saat kita gunakan buat memancing. Oke, sekarang kita lanjut ke top sectionnya. Kita lanjut ke bagian top sectionnya. Kalau untuk top sectionnya sendiri dia menggunakan bahan yang berbeda Mas Bro ya. Kalau untuk Relix Nusantara capung dia menggunakan bahan karbon holo. Sedangkan Daido Emperor dia menggunakan bahan karbon solid. Seperti ini ya, karbon padat. Kalau yang capung dia karbon holo atau karbon kosong.
Nah, dalamnya ini kosong sampai ke ujung ya, bolong dia. Sampai ke ujungnya dia bolong Mas Bro. Sedangkan kalau untuk Emperor dia padat dari ujung bawah sini sampai ke ujung top ringnya itu padat ya, solid. Oke, seperti itu perbedaannya. Kemudian kita beralih ke aksesorisnya ya. Kita lihat dari aksesoris railseatnya. Nah, kalau untuk Daido Emperor dia menggunakan metal seperti ini ya, dan berpadu dengan karbon ini ya, yang ada di railseatnya ini dengan merek Daido seperti ini. Sedangkan kalau untuk yang Relic Nusantara dia ada tulisan Relic Nusantaranya ya, seperti ini, full EVA ya. Ini bukan karbon ya, masih railseat yang biasa ya, bukan karbon bahannya, full EVA dari bawah ini sampai ke genggamannya ya, ini full EVA Mas Bro. Namun yang jadi pembeda dari joran Daido Emperor, saat diputar dia tidak memiliki suara atau ciri khas apapun ya, seperti railseat pada umumnya seperti ini saat diputar. Namun kalau untuk Relic Nusantara capung dia sudah memiliki clicker seperti ini. Nah, saat diputar mau dikendorkan atau dikencangkan dia memiliki suara clicker tersendiri ya. Ini salah satu menjadi ciri khas yang dimiliki capung generasi kedua dan ketiga. Kalau untuk yang keempat saya belum pegang, jadi mohon maaf kurang paham Mas Bro. Oke, sekarang kita lanjut ke ring guide-nya. Kalau untuk ring guide sendiri, capung menggunakan ring guide dari Seaguide ya, dari Seaguide Mas Bro nih. Di sini ada logo Seaguide-nya. Namun kalau untuk Daido dia sudah menggunakan ring guide dari Fuji ya, seperti ini. Nah, di sini sudah ada logo Fujinya juga. Kemudian dia menggunakan Fujinya Fuji Alconet ya. Kemudian kita lihat ke top sectionnya. Nah, ini dia. Kalau untuk top sectionnya dia sama menggunakan Seaguide ya, full Seaguide ya. Sampai ke top ringnya dia menggunakan ring guide Seaguide yang milik Relic Nusantara capung. Kalau untuk milik Daido Emperor dia menggunakan ring guide keluaran dari Fuji ya, Fujinya Fuji Alconet Mas Bro. Keren ini ya, sebenarnya sama-sama keren ini Mas Bro dua-duanya ya. Kalau untuk Fuji dia terlihat untuk framenya dia lebih tebal, sedangkan kalau untuk Seaguide ini terlihat lebih tipis ya, seperti ini. Nah, ini ya, dia lebih tebal, dan untuk yang capung dia lebih tipis Seaguide ya. Oke, kemudian kita bahas di spesifikasinya Mas Bro. Untuk spesifikasi dari Relic Nusantara sendiri dia cukup sederhana Mas Bro, nggak terlalu memberikan embel-embel ini itu ya. Dia cukup menuliskan spesifikasi yang sederhana seperti ini ya. Lure weight 2-10 gram, line 2-6 lips, dan lightnya 70 atau 210 cm ya. Sedangkan kalau untuk Daido yang saya punya ini yang 662 seperti ini, panjangnya sudah tertera juga, line weight 26 lip sama, lure weight 2-10 gram sama juga, max powernya 3 kilo. Kalau untuk di capung dia nggak ditulis ya. Nah, kalau untuk Daido dia selalu menyematkan spek-spek yang sekiranya dimiliki pada joran ini sendiri ya, seperti Twist X Carbon atau
RSC, Returned Solid Carbon, dan bahan karbon yang digunakan juga ya. Termasuk ini juga ada di Fuji komponen nih ya, ada. Namun kalau di capung dia nggak ditulis Mas Bro ya, dia hanya ada tertera tulisan capung, bendera Indonesia, dan logo capung itu sendiri ya. Kalau untuk di Emperor, dia di sini ada tulisan Daido Emperor. Nah seperti ini. Kalau untuk ini nggak jauh beda ya. Kalau untuk serinya dia nggak jauh beda ya, kurang lebihnya sama. Namun kalau untuk capung dia nggak timbul ya. Kalau untuk Emperor dia tulisannya timbul. Nah di sini yang paling sangat identik itu di sini ada logo capungnya Mas Bro ya. Di sini menandakan bahwa ini joran capung. Kalau untuk Emperor dia hanya tulisan saja. Cuman di sini tertulis for ultralight angler, dan di sini ada logo bendera Indonesia ya. Seperti ini. Untuk tampilan menurut saya pribadi jelas keren, lebih ganteng yang Daido ya. Tapi kembali lagi itu menurut selera masing-masing ya. Seperti ini. Dan di dua buah joran ini sangat terkenal di pasaran ya. Ini digadang-gadang sebagai persaingan ya antara capung dan Daido Emperor ini. Dia itu disebut sebagai salah satu pesaing berat ya. Si Daido Emperor ini pesaingnya capung, dan capung ini pesaingnya Daido Emperor. Nah di sini jika Mas Bro sekalian ini butuh yang solid karbon, di sini ada Daido Emperor. Namun kalau pengen yang hollow karbon, di sini ada Relic Nusantara capung. Untuk spek tidak jauh berbeda, hanya berbeda pada tampilan dan top sectionnya ya. Kalau untuk top sectionnya dia solid karbon, ini hollow karbon ya. Dan ring guide-nya juga berbeda Mas Bro ya. Ini si guide yang terkenal lebih slim dan terkenal juga akan tahan karatnya. Sama seperti Fuji ya. Dia terkenal tahan karat. Untuk upgrade harga sekarang ini tidak jauh berbeda Mas Bro ya, di range harga 350 sampai 400 ribuan di dua buah joran ini. Ini enggak jauh berbeda. Untuk tampilan seperti ini tergantung selera mau pilih yang mana. Kalau untuk yang Emperor ini terkenal bandelnya ya, wajar aja Mas Bro karena ini solid karbon ya ujungnya. Kalau untuk capung ini terkenal dengan kerupuknya. Namun itu hanya sebuah sebutan aja Mas Bro. Buktinya saya memakai yang generasi 1 itu capung juga saya pakai dengan minim perawatan ya. Saya pakai yang generasi 1 minim perawatan itu sampai 6 tahun. Ini saya males ngerawat aja seperti ini Mas Bro ya. Ini sudah saya ganti Fuji dan males nyuci, males bersihin seperti ini tuh masih oke juga. Itu tergantung pemakai sebenarnya Mas Bro ya. Bukan karena jorannya kerupuk atau jorannya bandel atau bagaimana. Itu sebenarnya tergantung pemakai. Oke Mas Bro, sekiranya itu saja video perbandingan antara dua joran ultralight yang paling fenomenal ini. Oke Mas Bro, sekiranya itu tadi video perbandingan antara dua buah joran ini ya. Oke, yang satu ini terkenal dengan bandelnya dan satunya lagi ini terkenal dengan joran kerupuknya. Oke, seperti apa perbandingan tadi hanya kalian sendiri yang bisa menilai Mas Bro ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton dan sampai jumpa di trip berikutnya. Salam buaya ceking, sing penting mancing.